jalannya lurus, tetapi sebenarnya ujungnya menuju maut. Berapa banyak orang Kristen yang berpikir bahwa saya baik-baik saja, hidup saya tidak menyakiti hati orang lain, saya masih tetap fine-fine saja, dan hidup saya juga tetap tidak melakukan dosa. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Dan kadang pun kita berpikir seperti itu, hidup kita baik-baik saja, tapi kita tidak menyangka bahwa kalau kita tidak berpegang kepada firman Tuhan, ujungnya pasti maut. Nah, kalau kita berpegang kepada kebenaran diri kita sendiri dan kita berpikir bahwa ini sudah baik karena kita tidak mau tunduk kepada firman Tuhan, maka ujungnya pasti maut. Nah, karena itu Bapak Ibu, bagaimana juga kita melihat bahwa dalam kitab Wahyu Tuhan menjelaskan kepada jemaat yang ada di Asia Kecil bahwa bagaimana mereka telah jatuh dalam kejatuhan yang sangat dalam. Mereka berpikir semua yang mereka lakukan baik, mereka sudah luar biasa buat Tuhan, dan mereka berpikir itu sudah baik. Tetapi kemudian Tuhan menegur mereka karena mereka telah jatuh dalam kejatuhan yang sangat dalam. Kejatuhan apa itu? Mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Ini yang saya sebut bahwa ada jalan yang disangka orang itu lurus tapi ujungnya menuju maut. Engkau telah jatuh dalam kejatuhan yang sangat dalam. Kita pikir kita baik-baik saja, tapi kemudian Tuhan bilang tidak. Engkau jatuh dalam kejatuhan yang sangat dalam. Kejatuhan apa itu? Engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Karena itu bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula. Waktu engkau pertama kali kenal Tuhan, waktu engkau pertama kali cinta Tuhan, waktu engkau berkobar-kobar menggebu-gebu bagi Tuhan, bertobat dan lakukanlah kembali apa yang semula engkau lakukan. Ya. Dan dalam pandangan kita berpikir bahwa hidup kita sudah baik, hidup kita sudah benar, tapi ternyata di mata Tuhan orang-orang Kristen sedang ada dalam kejatuhan yang sangat dalam ketika kita tidak ada dalam api yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Nah, karena itu saya selalu mengingatkan kita semua bahwa bagaimana kita harus memiliki semangat untuk aktif, untuk produktif bagi kerajaan surga, untuk terus memberitakan tentang Tuhan dimanapun kita berada, untuk tetap melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat seorang Nehemia yang dipanggil oleh Tuhan. Dia merupakan seorang yang kemudian dipercayakan menjadi juru minum raja. Tidak sembarang orang menjadi juru minum raja, karena pasti kalau sembarang orang diangkat menjadi juru minum raja, maka dia kalau sakit hati terhadap raja, dia bisa taruh racun dalam minuman, raja mati. Ya, maka kalau orang diberikan kepercayaan untuk jadi juru minum raja, itu artinya orang itu benar-benar telah mendapatkan kepercayaan, tidak sembarangan orang. Nah, kalau kita baca kitab Nehemia di pasal 1 hingga pasalnya yang ke-13, kita menemukan bahwa Nehemia terpanggil ya untuk berdampak bagi Yerusalem, bagi Israel. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya katakan di awal bahwa ini waktu percepatan. Ini waktu di mana kalau kita menjadi orang yang tidak serius dengan Tuhan, kita akan hilang. Kita bakal hilang. Sebab kita katakan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Banyak orang yang cuma puas hanya sebatas dipanggil, tapi pada akhirnya tidak kuat untuk masuk dalam pilihan. Sebab yang makin dekat dengan Tuhan, itu biasanya jumlahnya semakin sedikit, semakin tertampil lagi, semakin Tuhan goncang lagi, banyak yang jatuh dan akhirnya jumlahnya tinggal sedikit. Nah, tahun-tahun ini Tuhan mau supaya kita semua masuk dalam pilihan Tuhan, supaya ketika hal apapun terjadi di hari-hari yang akan datang, kesukaran demi kesukaran, kita lihat ya, kesukaran yang sementara terjadi hari-hari ini. Orang pun status di mana-mana, tanah habis, beras habis, segala macam habis, air mati, lampu mati, ya, susah. Ya. Pokoknya hampir mirip-mirip semua status di Facebook. Saya lihat, saya pas buka Facebook, kalau seorang meninggal, ya, lalu kemudian bersungutan, lampu mati, air mati sudah 2 minggu ke 3 minggu ini, lalu kemudian beras habis, lalu minyak tanah habis, ya, tinggal ketua meleleh saja, ya.
Persungutan-persungutan seperti itu. Nah, Tuhan mau kita masuk dalam pilihan Tuhan supaya kita siap untuk hari-hari ke depan. Kita harus semakin kuat. Kita akan belajar dari seorang Nehemia bahwa ketika Nehemia dipanggil oleh Tuhan, dia berdampak dengan cara Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup berdampak di tengah-tengah lingkungan kita, di tengah-tengah dunia ini. Sebab minggu kemarin, 2 minggu lalu saya pernah jelaskan tentang bagaimana kehidupan berdampak itu lebih penting daripada sekedar sukses. Sebab apa gunanya kita meraih semua yang disediakan oleh dunia ini? Alkitab berkata bahwa apa gunanya seorang memperoleh seisi dunia ini tapi dia kehilangan akan nyawanya, dia tidak selamat. Sebab hidup ini seperti main monopoli, ya. Kita duduk main monopoli, kita dapat uang, kemudian kumpul uang, beli perusahaan, beli rumah. Di dalam permainan monopoli kita punya rumah, punya perusahaan, kita punya segala sesuatu, sudah jadi kaya. Tapi setelah main, kita tutup permainan itu, uangnya kita tidak bisa bawa dalam kehidupan nyata. Tidak bisa kita pakai uang monopoli datang beli sayur di pasar, tidak bisa. Semua permainan itu cukup, setelah selesai bermain tutup, selesai. Ya, tidak bisa kita pakai uang monopoli dalam kehidupan nyata, selesai buang uang monopoli itu. Nanti uang bermain lagi berbuka lagi kembali. Nah, demikian pula dengan kehidupan kita, semua yang kita kumpulkan tidak kita bawa mati. Ya, nah semua yang kita raih dalam kehidupan ini tinggal di dunia ini sebatas liang kubur saja. Kalaupun ada orang yang waktu mau kubur bawa Alkitab, bawa segala macam harta kekayaan, itu bodoh sebenarnya, ya. Sebab tidak ada gunanya juga. Nah, karena itu kalau kita hanya hidup memikirkan perkara-perkara di dunia dan kita tidak mempersiapkan kehidupan kekal kita, betapa bodohnya kita. Maka Alkitab kemarin dalam doa puasa sempat disinggung oleh Ibu Tres bagaimana orang kaya yang bodoh, dia kumpulkan, dia kumpul sampai dia lihat, wah, sudah terkumpul harta yang sangat banyak. Lalu dia berkata dalam hatinya, hai jiwaku, beristirahatlah, bersukacitalah, nikmati segala sesuatu. Engkau punya harta yang berlimpah-limpah. Tapi firman Tuhan datang kepadanya, hai engkau orang kaya yang bodoh, pada malam hari ini juga nyawamu akan diambil daripadamu. Dan untuk apakah semua yang kau kumpulkan itu? Ya, dan hari itu juga nyawanya diambil. Pertanyaannya, apa yang terjadi dengan semua hartanya? Apakah itu berguna bagi dia? Dalam Sefanya dikatakan bahwa hari Tuhan itu pahit, pahlawan pun akan menangis. Pada hari itu manusia tidak bisa diselamatkan, baik emas, perak, kekayaan mereka tidak bisa menyelamatkan kehidupan mereka. Nah, karena itu kalau hidup kita saat ini cuman fokus main monopoli saja, cuman fokus dalam permainan itu saja, selesai bermain selesai, tidak punya apa-apa. Tapi kalau selama hidup kita terus mempersiapkan kehidupan kekal kita, kita terus, kita katakan bahwa jangan kumpulkan harta di dunia ini, karena di dunia ngangatan kara merusak. Kumpulkan harta di surga, karena di surga ngangatan kara tidak merusaknya. Ya. Maka Alkitab tidak pernah salah, ya. Dan kemudian kita mendapatkan bahwa kehidupan kita harus seperti apa yang Tuhan mau. Tuhan mencari pada pohon ara, mana buahnya, apakah dia sudah bisa menghasilkan. Tuhan tidak hanya melihat sebatas daun-daun yang banyak, sebatas dia bisa bertumbuh. Oh, sudah bertumbuh baik ya, sudah jadi orang Kristen bertahun-tahun, wah sudah bertumbuh baik. Tidak, Tuhan cari buah. Ya, kemudian Tuhan lihat, aduh tidak ada buah, tidak ada dampaknya. Ya, untuk apa pohon ini hidup di tanah ini, di bumi ini dengan percuma? Tebang dia dan buang ke dalam api. Ya, bahkan ketika Tuhan mendapati ada pohon ara yang sudah 3 tahun berturut-turut tidak berbuah, Tuhan kutuk dan langsung jadi kering. Ya, nah demikian pula kehidupan kita berdampak lebih penting dari sekedar sukses. Ya, berdampak lebih penting daripada sekedar sukses, sebab semua yang kita raih tanpa kehidupan yang berdampak, tanpa kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka semua apa yang kita raih, pencapaian kita, semua sia-sia. Nah, untuk hidup bisa berdampak seperti Nehemia, kita akan melihat kehidupan daripada seorang Nehemia.
Dalam Nehemia pada pasalnya yang pertama, Nehemia pasal pertama, ayatnya yang coba mari tampilkan slide. Nehemia pertama langsung slide saja. Masuk slide berikutnya saja. Oh, tidak bisa? Oke. Kita akan lihat Nehemia pada pasalnya yang pertama, di ayatnya yang keempat, mulai dari ayat 3 dulu. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ayat 4. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Ya, jadi untuk hidup bisa berdampak, yang pertama, Nehemia memiliki hati yang penuh belas kasihan. Ketika orang-orang menyampaikan berita kepada Nehemia tentang segala peristiwa, tentang segala sesuatu yang terjadi di Yerusalem, bahwa tembok Yerusalem telah diruntuhkan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar, segala keadaan Yerusalem telah jadi puing-puing. Ketika dia mendengar berita itu, ayat 4 dikatakan, duduklah dia menangis dan berkabung selama beberapa hari. Dia berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Untuk bisa berdampak, kita harus memiliki hati yang penuh belas kasihan. Karena tanpa hati yang penuh belas kasihan, kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk bisa berdampak, kita harus memiliki hidup yang penuh dengan hati yang penuh dengan belas kasihan. Nah, kalau hati kita hanya penuh dengan keegoisan, yang penting saya, keluarga saya, sudah senang saya, sudah selamat ya, aman-aman saja, tidak perlu berdiri bagi orang lain, tidak perlu terbeban bagi jiwa-jiwa yang belum selamat, tidak perlu. Nehemia ketika dia mendengar peristiwa yang terjadi, bahwa segala tembok-tembok Yerusalem telah menjadi puing-puing, Yerusalem telah runtuh, duduklah dia berkabung, dia berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit, sebab dia tahu hanya Tuhan yang sanggup memulihkan. Ini orang yang memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan. Nah, kalau kita tidak memiliki hati yang penuh belas kasihan, kita penuh hati yang egois, yang memikirkan kepentingan diri kita sendiri, yang penting saya senang, yang penting kepentingan saya terpenuhi. Apalagi hari-hari ini seringkali hidup kita dipenuhi dengan media sosial yang isinya cuma untuk membuat diri kita merasa lebih berharga, merasa lebih hebat dari yang lain. Ya, bagaimana mungkin pekerjaan Tuhan selesai? Bagaimana mungkin tugas dari Tuhan selesai kalau kita tidak punya belas kasihan? Kita hanya memikirkan kepentingan kita sendiri. Tuhan rindu kita memiliki hal yang sama dengan Nehemia. Ya, setiap kali apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, minta kepada Tuhan, beri kepada kita hati yang penuh belas kasihan. Belas kasihan itu bukan sekedar untuk orang-orang yang secara ekonomi lemah, yang secara ekonomi miskin, tapi belas kasihan terhadap orang-orang yang kita lihat hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Belas kasihan kepada orang-orang yang kita lihat melayani dengan kekuatan yang mereka sendiri, yang melayani untuk mencari pujian manusia. Ya. Nah, orang-orang model demikian tentunya harus kita doakan dan berdoa dengan penuh belas kasihan supaya mereka jangan terhilang. Seperti tadi saya katakan di awal, waktu-waktu ini kalau kita tidak serius dengan Tuhan, kita akan terhilang. Ya, sebab terjadi pemurnian. Bulan lalu Bapak Gembala sampaikan tentang pemurnian. Kalau
penghakiman dimulai dari dalam rumah Tuhan. Dan kalau dari dalam rumah Tuhan saja, orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan, bagaimana kesudahannya dengan orang fasik? Nah, hari-hari ini kalau kita lihat, ada orang-orang percaya, ada teman-teman kita, sesama jemaat, sesama pelayan, yang mungkin mulai terhilang, yang tidak serius untuk ikut Tuhan, yang melayani dengan kekuatan mereka sendiri, tidak mengandalkan Tuhan, yang melayani hanya untuk mencari pujian manusia. Orang-orang model demikian harus kita doakan dengan belas kasihan, dengan hati yang penuh belas kasihan, supaya mereka jangan terhilang. Memang hilang atau tidaknya itu kedaulatan Tuhan, namun bagian kita adalah mari bersama lakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, sehingga lewat hidup kita membawa dampak yang luar biasa. Ada orang-orang yang berdiri bagi jiwa-jiwa ini. Makanya Alkitab katakan bahwa dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu bagi orang-orang kudus. Itu adalah perlengkapan senjata Allah, kan? Jadi doa itu tidak termasuk dalam seluruh perlengkapan senjata Allah. Doa itu adalah sesuatu yang mengaktifkan untuk kita bisa menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita mungkin bisa punya tombol keselamatan, apalagi baju sirah keadilan, kasut kerelaan, tapi tanpa doa semua itu tidak bisa aktif. Maka semua itu bisa diaktifkan ketika kita hidup di dalam doa. Makanya di akhir daripada ayat ini dikatakan, dan dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu bagi orang-orang kudus. Kenapa? Karena iblis terus berperang untuk menjatuhkan orang-orang kudus, untuk menjatuhkan orang-orang benar. Lihatlah, banyak orang benar, banyak orang kudus mulai jatuh. Mereka tidak menyadari kejatuhan mereka, sebab iblis itu licik. Dia buat seolah-olah tidak apa-apa, keadaanmu masih baik-baik saja. Tapi kemudian lihatlah, ya, kita mendapati Tuhan katakan engkau sudah jatuh dalam kejatuhan yang sangat dalam. Iblis bilang, sih nggak apa-apa, masih hidup baik-baik sih nggak apa-apa. Ya, iblis buat seolah-olah tidak ada kejatuhan yang terjadi. Nah, karena itu dikatakan oleh firman Tuhan, berdoalah setiap waktu bagi semua orang kudus. Yang kedua, supaya kehidupan kita bisa berdampak, selain kita harus memiliki belas kasihan, yang kedua, di pasalnya yang kedua, Nehemia berani meninggalkan kenyamanannya. Nehemia adalah pribadi yang berani meninggalkan kenyamanan. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia adalah orang pilihan. Dia mendapatkan kepercayaan untuk menjanjikan minuman kepada raja, ya, kepada raja. Dan posisi itu adalah posisi kepercayaan. Dia punya posisi dalam kerajaan, dalam istana. Tetapi kemudian ketika dia mendengar tentang bangsanya, tentang Yerusalem runtuh, dia minta untuk dia harus kembali ke bangsanya. Coba kita lihat di slide berikutnya. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Ayat 10, ketika Sanballat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Ada orang-orang yang terganggu, ya, ada orang-orang yang terganggu. Orang ini macam mau terlalu hebat, macam mau jadi pahlawan, gak bagaimana kan? Iya kan? Mereka terganggu, mereka menjadi kesal karena ada orang yang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Ayat 11, maka tibalah aku di Yerusalem sesudah 3 hari aku di sana. Nehemia menempuh perjalanan, ya. Ayat 12, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku, beberapa orang saja. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Dia tidak bawa apa-apa, hanya binatang yang dia tunggangi. Berani tinggalkan kenyamanan posisinya di istana untuk berdiri bagi pemulihan Israel, untuk berdiri bagi pemulihan jiwa-jiwa di Yerusalem. Itu Nehemia. Dia berani tinggalkan zona nyamannya.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tidak berani meninggalkan zona nyaman kita, kita tidak akan pernah menjadi pribadi yang berdampak. Kalau kita hanya mau yang penting saya nyaman, yang penting saya bahagia, kita tidak mau keluar dari zona nyaman itu, maka kita tidak akan pernah memiliki kehidupan yang berdampak. Kalau kita mengalami proses tekanan persoalan yang menekan hidup kita, biarlah itu menjadi sebuah kebahagiaan dalam hidup kita, karena Alkitab berkata, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Ya, artinya bahwa dalam setiap proses hidup, kalau kita lalui setiap proses kehidupan dengan ucapan syukur, dengan nyanyian pengagungan buat Tuhan, kita tidak akan pernah mengeluh. Proses atau tekanan itu tidak akan bisa membuat kita merasa tersakiti dan merasa yang paling menderita di dunia. Kita menjadi orang yang kecewa karena kita tahu bahwa itu tandanya kita mau naik kelas. Setiap ada ujian datang kita tahu ini tandanya saya mau naik level. Orang kalau sudah nyaman seringkali lupa Tuhan. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Nehemia berani meninggalkan zona nyamannya di sana. Dia punya jabatan, tapi dia tinggalkan itu untuk berdiri bagi pemulihan Israel. Makanya sebagai anak Tuhan kita harus punya prinsip ini, ya, bahwa setiap persoalan kehidupan yang datang dalam kehidupan kita itu untuk membuat kita naik kelas, dan semakin kita naik kelas pasti ujiannya semakin berat. Jangan kita tanya Tuhan, yang kita protes, Tuhan kenapa ujiannya tambah berat? Ya karena kamu sudah ada di SMP. SD punya ujian beda dengan SMP punya ujian. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu level ujiannya, soalnya masih beda, tingkat kesulitannya berbeda. Kelas 1 dengan kelas 6 punya tingkat soal kesulitannya berbeda, pasti lebih sulit kelas 6. Ya. Nah, kalau kita mau naik level, tapi ketika ujian datang, tekanan persoalan hidup datang, kita mulai lari dari persoalan, kita tidak akan pernah naik ke level berikutnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang berdampak adalah hidup yang berani keluar dari zona nyaman kita. Ya. Nehemia berani tinggalkan kenyamanannya, semua pencapaiannya dia tinggalkan untuk berdiri bagi pemulihan Israel. Tidak mudah tugas itu, tapi dia berani tinggalkan semua itu. Yang penting jiwa-jiwa diselamatkan. Yang ketiga, untuk bisa berdampak bagi dunia ini, maka yang ketiga, Nehemia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nehemia 5 ayat 14 hingga yang ke-16. Tampilkan itu. Pula sejak aku diangkat sebagai bupati di tanah Yehuda, yakni dari tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, jadi 12 tahun lamanya aku dan saudara-saudaraku tidak pernah mengambil pembagian yang menjadi hak bupati. Tetapi para bupati yang sebelumnya yang mendahului aku sangat memberatkan beban rakyat. Bupati-bupati itu mengambil dari mereka 40 shikal perak sehari untuk bahan makanan dan anggur. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak berbuat demikian karena takut akan Allah. Aku pun memulai pekerjaan tembok itu, walaupun aku tidak memperoleh ladang, dan semua anak buahku dikumpulkan di sana khusus untuk pekerjaan itu. Dia bekerja walaupun tidak memperoleh apa-apa. Dia bekerja untuk Tuhan walaupun dia tidak mendapatkan keuntungan daripadanya. Bagi slide tadi di atas. Nehemia tidak mencari keuntungan. Ya, selain dia rela meninggalkan kenyamanan di istana, dia tidak mencari keuntungan. Kalau saya balik dan berdiri, kalau saya harus berdiri bagi pemulihan Israel, saya dapat untung apa? Untung apa? Kalau saya melayani Tuhan, saya dapat untung apa? Ya. Nehemia adalah orang yang dalam menyelesaikan panggilan pelayanannya, dia tidak mencari keuntungan di dalamnya. Tadi sudah kita baca. Sebab Nehemia tahu bahwa yang sebenarnya upah yang terbaik itu datang dari Tuhan. Ya. Upah yang terbaik itu datang dari Tuhan, bukan karena usahanya sendiri. Nehemia tahu itu. Ya. Jangankan bicara bisnis, bahkan pelayanan pun hari-hari ini banyak yang cari keuntungan. Ya. Pelayanan bukan untuk kepuasan hati Tuhan,
Ya, kalau saya senang saya melayani, kalau saya tidak senang saya tidak melayani. Ya, kalau saya senang saya jaga usia, kalau saya tidak senang saya tidak akan. Makanya drama, ya. Ada satu scan di mana nanti ada yang tidak bersedia untuk jadi orang miskin, ya. Dan kemudian si bos direktur perusahaan, dia kemudian yang menjadi orang miskin itu, ya. Dan kemudian dia menegur semua anak buahnya. Kenapa kita harus pilih-pilih? Bahkan untuk main drama pun tujuan kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Jadi segala yang kita lakukan apapun perannya, tujuannya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati manusia. Jadi kalau engkau senang, engkau mau terlibat. Kalau engkau tidak senang, engkau tidak mau terlibat. Ya, itu bukan hati hamba, itu hati bos namanya. Kalau saya senang, saya mau. Kalau saya tidak senang, saya tidak mau. Makanya dalam drama itu kemudian nanti bos bilang, baik yang WL, baik yang singers, baik yang bertugas. Ini ceritanya karena mereka mau natal kantor, ya. Yang urus konsumsi, baik yang ada di bidang dekor, perlengkapan, semua yang kita lakukan, semuanya itu untuk kesenangan Tuhan, bukan untuk kesenangan manusia. Jadi kalau kau sudah tidak senang, kau tidak mau terlibat, ya. Itu bukan hati hamba, itu hati bos. Ya, Tuhan cari itu hati hamba. Ya, kalau kita masih bisa memilih-milih ketika Tuhan perintah kita bilang itu sih mau. Ya, kalau kita masih bisa memilih, itu bukan hati hamba, tidak cocok kita nyanyi. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kalau bisa memilih, Maria tidak bersedia untuk harus malu dan menanggung aib, hamil tanpa nikah, hamil tanpa bersetubuh dengan seorang pria, bahkan tanpa nikah, hamil di luar nikah. Karena hukumannya bagi dia malu dan dia akan dihukum mati dalam siksaan yang luar biasa oleh ayahnya sendiri. Ya, tetapi dia siap tanggung itu karena dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan akan proses kita sampai di mana, sampai tahap di mana kita tidak bisa menolak, sampai tahap di mana kita tidak bisa memilih. Tahun ini masih mau jadi ketua konsul, tahun ini masih mau jadi ketua dekorasi, ketua perlengkapan lain. Beta nggak saya di grup sih ada yang respon. Beta bilang datang kerja, sampai di grup sih masih ada yang respon, kata datang bantu Kak. Lalu kemudian kita, kalau begitu masih mau jadi ketua inilah, masih mau jadi panitia lain. Kita tidak bisa memilih. Siap saja Tuhan, siap tanggung, karena aku hamba-Mu. Dapat akal? Kan kita sering menyanyi, kerja buat Tuhan. Amen. Selalu manis dia sondor gaji, selalu manis saya kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya. Maka saya bilang buat sebuah ketua-ketua, ya, kenapa mau lari kan? Mau lari dari tanggung jawab. Mau stop sudah cukup, tahun ini sudah. Ya, saya mau lagi. Saya mau Pak urus banyak-banyak lah, tanggung beban banyak-banyak. Tapi Tuhan akan proses sampai yang tadinya bilang saya mau, akhirnya Ipen, kalau saya ada orang beta sudah. Jangan beta lagi Kak, jangan beta lagi yang pimpin pujian Kak, jangan beta lagi masa doa puasa berbeta kemarin, masa besok beta lagi kembali. Ya. Kemudian ada yang saya, masa beta baru kemarin, beta lagi kembali. Oh iya sudah, nanti baru beta kan bisa tuh. Kan biar pendeta juga tak bisa pimpin pujian doa puasa akan susah apa. Ya, kalau saya ada orang bawa mobil, ya saya tadi jadi supir toh. Kan Tuhan kasih kemampuan itu supaya bisa bertanggung jawab. Sama suruh bisa bawa mobil, sama suruh bisa menyanyi, sama suruh bisa main musik. Ya tanggung jawab di situ. Asa bisa tolak. Kalau kita masih bisa menolak, itu bukan hamba, itu masih hati bos. Karena hamba tidak bisa bilang tidak. Ya, seorang prajurit hanya bisa bilang siap komandan. Seorang hamba hanya bisa bilang siap Tuhan. Dia tidak bisa menolak, Tuhan saya tidak mau. Tapi dia hanya bisa berkata, siap bos, siap Tuhan, saya laksanakan. Maria katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku sesuai dengan kehendak-Mu. Dia tidak bisa memilih. Kalau bisa memilih, kalau dia mau
terang. Ya, kalau cuma depan pintu atau parkir apalagi kurang terpandang. Mesti di atas altar boleh baru terpandang. Dia tidak bisa memilih. Kalau kemudian dia berpikir, nanti ke depannya kalau saya malah mau untuk ambil tanggung jawab ini, nanti saya malu. Kemudian orang lempar saya sampai mati karena saya berzina, bagaimana? Tapi dia hanya katakan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan akan proses kita dari yang tadinya kita mau lari, dari yang tadinya kita mau tolak, kasih orang lain saja. Tapi akhirnya kemudian besoknya, kalau saya ada orang lain beta sasing apa-apa. Ya. Kalau sih adalah beta saja, sehingga ya Tuhan proses sampai kamu tidak bisa bilang tidak, sampai kamu tidak bisa bilang saya tidak mau Tuhan. Kamu hanya bisa bilang ya, ini aku Tuhan. Untuk segala sesuatu saya tersedia. Dan kemarin saya katakan doa puasa, kalaupun kita datang paling awal, kerja bakti kah, segala sesuatu, mau doa puasa, mau kegiatan apapun, kalaupun kita lakukan yang paling baik dan supaya karena orang-orang terlambat kah, tidak usah kita marah, karena kita cuma hamba yang kerja saja. Ya, sampai orang lain pun akan dikuatkan. Oh iya ya, bukan kemudian kita dongkol. Hamba apa yang begitu? Tidak ada hamba yang kerja dongkol. Masih kita suka jaga di pagi sampai ini baru datang terlambat, baru dipuji oleh masa, bukan kita yang dipuji, dia yang dipuji. Bahkan kita katakan, apakah seorang hamba yang melayani Tuhannya kemudian selesai dia menjamu Tuhannya harus bilang terima kasih? Tidak perlu, karena dia hamba. Nah, kita tidak perlu tuntut daripada Tuhan penghargaan karena kita hamba. Kalau kita sudah dipercayakan Tuhan melayani, itu anugerah, itu kemurahan Tuhan. Ya, nah karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan bagi kita, untuk kita pergi memberitakan Injil, untuk kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Apakah Tuhan percayakan kita dalam pekerjaan Tuhan, di gereja kah, untuk melayani Tuhan dalam bidang apapun, tukang parkir kah, datang semua orang di atas motor, shalom, terima dong penghelm, taruh di tempat, itu kelihatan pekerjaan rendahan, tapi kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak bisa memilih-milih. Seorang hamba tidak bisa pilih, dia hanya bisa katakan ya Tuhan, ya Tuhan, saya bersedia. Nah karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pastikan kita memiliki hati hamba. Inilah yang kupunya, jangan mencari keuntungan dari pelayanan. Ya, melayani dengan sikap yang tulus. Kita harus memiliki sebuah sikap hati yang tulus dan murni di hadapan Tuhan. Ya, doa saya buat setiap kita, biarlah hidup kita, pelayanan kita dalam ketulusan dan kemurnian. Karena ketika kita memiliki hati yang tulus dan murni, Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang. Ya, bahkan dia sanggup memberkati, dia sanggup memberikan yang terbaik lebih daripada apa yang kau pikirkan dan apa yang kau bayangkan. Kalau kau melayani dia tanpa berpikir keuntungan apa yang saya dapat, melayani dengan ketulusan dan kemurnian hati, Tuhan sanggup memberkati engkau, karena dia Tuhan yang tidak pernah berhutang. Makanya Alkitab katakan, segala jerih payah dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Allah sanggup melimpahkan segala berkatnya bagi kita. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, apa yang tidak pernah dipikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Tuhan sanggup. Nah karena itu, jangan pernah tanya apa keuntungan yang saya dapat kalau saya ikut Tuhan. Kalau saya sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, apa keuntungan yang saya dapat? Tuhan tahu memberkati kita. Lakukan dengan sungguh-sungguh, taat sungguh-sungguh kepada perintah Tuhan. Ya. Nah karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang terakhir, supaya kita bisa berdampak. Orang yang bisa berdampak adalah orang yang tidak memikirkan, yang tidak mencari keuntungan. Selama kita masih mencari keuntungan, kita tidak akan pernah berdampak. Yang terakhir, yang keempat, supaya kita bisa berdampak, kita harus setia terhadap firman Tuhan. Dalam Nehemia 13, di perikopnya, coba Bapak Ibu lihat bersama, Nehemia 13 perikopnya bilang apa itu?
kesetiaan Nehemia terhadap hukum. Nehemia setia berpegang kepada Taurat, kepada firman Tuhan. Di ayatnya yang ke-7 hingga yang ke-12 tolong dibacakan bagi kita. Nehemia 13 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-12. Tidak ada di slide jadi bisa ditampilkan saja. Demikian firman Tuhan. Iya. Lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat Eliasib untuk keuntungan Tobia. Sebab bagi Tobia ini telah disediakannya sebuah bilik di pelataran rumah Allah. Iya. Aku menjadi sangat kesal, lalu kulempar semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu. Kemudian kusuruh tahirkan bilik itu. Sesudah itu kubawa kembali ke sana perkakas-perkakas rumah Allah, korban sajian dan kemenyan. Juga kudapati banyak sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Aku menyesali para penguasa, kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan mereka kepada tempatnya. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur dan minyak ke perbendaharaan. Sebagai pengawas-pengawas perbendaharaan Ya, sampai di situ saja. Sampai ayat 12 saja. Nah, kita mendapati bahwa ketika Nehemia kembali, Nehemia mendapati bahwa keadaan orang Israel sudah tidak hidup lagi sesuai dengan firman Tuhan. Dia menjadi kesal terhadap hal itu, dan dia kembalikan semua kembali ke tempatnya. Dia kembalikan semua kembali kepada aturan semula. Ya, kembali memberikan perpuluhan, kemudian kembali lagi segala peraturan yang Tuhan telah sampaikan untuk umat Tuhan. Dia kembalikan itu, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal terakhir yang kita bisa teladani dari Nehemia adalah dia orang yang setia, komitmen terhadap firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita beli barang elektronik, itu ada manual booknya atau buku petunjuknya. Itu berfungsi untuk menuntun kita menggunakan produk itu, alat itu secara maksimal. Ya, semua fiturnya kita bisa gunakan dengan maksimal. Kalau kita tidak pakai buku panduan ini, kita hanya bisa gunakan alat itu sebagaimana yang kita tahu saja. Padahal sebenarnya dia punya fitur, dia punya kemampuan potensi yang sangat besar, fungsinya sangat besar. Tapi kalau kita tidak menggunakan buku panduan, kita tidak tahu. Kesalahan kita adalah kita jarang dan tidak pernah membaca manual book. Nanti kalau sudah ada masalah dengan TV, kendaraan, baru kita mulai cari manual booknya, kita baca. Ini bagaimana ya? Ya, nah hidup kita seperti itu. Nanti sudah ada masalah, baru kita baca firman Tuhan. Padahal kita lupa bahwa firman Tuhan adalah buku panduan untuk bagaimana kita bisa memaksimalkan kehidupan kita, memaksimalkan potensi yang ada pada kita. Salahnya orang Kristen adalah malas baca firman Tuhan, tapi lebih suka baca media-media sosial, baca setiap satu status, dan kemudian habiskan waktu di situ tidak meneliti firman Tuhan. Ya, tapi kalau kita setia membaca merenungkan firman Tuhan, bukan hanya ketika ada masalah, tapi ketika kita dalam keadaan yang sukacita, senang, bahagia pun, kita setia berpegang kepada firman Tuhan. Maka kehidupan kita akan tahu, kita akan menjadi orang-orang yang maksimal. Orang yang berdampak adalah orang yang dalam segala musim kehidupan selalu berpegang pada firman. Bukan ketika senang pegang pada firman, tapi ketika dalam tekanan dia lupa firman Tuhan. Dalam segala musim kehidupan tetaplah berpegang kepada firman Tuhan. Ingat, kehidupan orang Kristen tidak seperti apa yang dikatakan dunia. Hidup itu seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Tidak, hidup kita tidak seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah. Sebab orang yang berpegang pada prinsip hidup seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah, dia tidak pernah maju-maju. Dia tinggal di situ saja, di atas tapi di bawah, tapi tinggal di tempat, tidak pernah naik level. Hidup Kristen itu seperti anak tangga yang akan terus naik dan terus naik, bukan turun. Ya, bukan turun, sudah di atas turun lagi ke bawah, di atas turun lagi ke bawah. Tidak. Hidup Kristen seperti anak tangga yang akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Akan jadi kepala, bukan
akan menyertai kita dan membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Ada tekanan, ada persoalan, tapi kita percaya bersama dengan Tuhan. Ketika kita tetap berpegang pada firman Tuhan, persoalan masalah boleh datang, tapi kita tetap setia berdiri atas dasar kebenaran firman Tuhan. Masalah boleh datang, kita tidak mengurangi jam-jam doa kita tidak mengurangi untuk tetap setia melayani Tuhan dan tetap berdiri bagi jiwa-jiwa untuk diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Ingat waktu singkat, di mana-mana orang mulai berpulang ke rahmatullah. Ya, di mana-mana orang mulai dipanggil oleh Tuhan, jiwa-jiwa mulai berguguran di mana-mana. Pastikan engkau masih hidup. Itu tandanya Tuhan masih mau pakai engkau. Jangan sia-siakan panggilan Tuhan. Selagi engkau masih bernafas setiap pagi, kalau engkau masih bangun dan masih mendapati engkau masih hidup, tanya Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan? Karena kalau kita masih bernafas, itu tandanya Tuhan mau kita bertobat. Sebab hidup adalah kesempatan untuk bertobat. Hidup adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Pakai itu, jangan sampai kita menyesal. Hiduplah berdampak bagi tempat di mana kita ada. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita, renungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan.